Sungguh besar kasih-Mu, limpah hadirat-Mu, mengalir memenuhi hidupku. Besar kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau puaskan jiwaku, Yesusku. Dan ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu. Pengakuanku, tiada yang seperti-Mu. Ku bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu. Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihi-Mu. Besar kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau puaskan jiwaku, Yesusku. Dan ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu. Pengakuanku, tiada yang seperti-Mu. Bawa seluruh hidupku menyembah di altar-Mu. Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihi-Mu. Ku angkat tanganku di hadapan tahta-Mu. Pengakuanku, tiada yang seperti-Mu. Ku bawa, ya Tuhan, menyembah di altar-Mu. Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihi-Mu. Yesus Tuhanku, ku sungguh mengasihi-Mu. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan lebih dahulu membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 30. Keluaran 30 ayat 1 sampai 10 ya.
Iya. Ini perintah. Perintah Tuhan bangsa Israel melalui Musa untuk membuat suatu mezbah yang disebut mezbah dupa. Ya, di atas mezbah dupa itu hanya boleh dibakar kemenyan, rempah-rempah, dan tidak boleh dipersembahkan korban makanan, curahan, minuman, tidak boleh. Hanya ukupan saja. Ya. Nah, ini perintah daripada Tuhan bangsa Israel membuat mezbah dupa. Perintahnya ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini perintahnya. Tapi pelaksanaannya ayatnya lebih sedikit. Perintahnya ayatnya ada ayat 1 sampai 10, begitu banyak, begitu cukup berat. Tetapi pelaksanaannya cuman sedikit, ada 4 ayat. Keluaran 37 ini prakteknya, pelaksanaannya. Keluaran 37 ayat 25 sampai 28. Ya. Ya, jadi sama tadi kan. Nah, sekarang prakteknya. Ya. Ya. Ya, jadi cuman 4 ayat. Perintahnya 10 ayat. Ayat 1 sampai 10. Cukup panjang. Tapi prakteknya hanya 4 ayat. Ayat 25 sampai ayat 28. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita ada waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, ya, seperti mezbah dupa tadi. Sementara pelita dibersihkan pada waktu pagi, itu ukupan dibakar. Ini menunjuk pada doa pagi. Waktu senja, sementara pelita dipasang, itu juga diadakan pembakaran ukupan, ya, doa sore atau menjelang malam. Jadi Tuhan mau supaya kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mau supaya kita menggunakan waktu yang ada, apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau supaya kita ini suka menyembah Tuhan, ya. Ada kesukaan dalam menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita ini ada penurutan kepada firman, ya, ada ketaatan kepada firman, menyembah Tuhan itu nggak berat. Dan orang yang suka menyembah Tuhan untuk melakukan firman Tuhan juga nggak berat, ringan semua. Nah, saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan kurang suka menyembah Tuhan, berarti kita tidak mentaati perintah, ya. Haleluya. Kenapa anak Tuhan tidak suka menyembah Tuhan? Sebab nggak taat sama firman. Kenapa anak Tuhan nggak taat sama firman Tuhan? Sebab anak Tuhan kurang suka menyembah Tuhan. Nah, ya, di sini ya nanti
kalau Tuhan kehendaki kita akan kupas ya setiap ibadah doa penyembahan. Kita akan mengupas tentang mezbah dupa supaya kita mengerti kenapa kita harus menyembah Tuhan. Itu merupakan perintah Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini ada kesukaan di dalam menyembah Tuhan. Itu tergantung kita taat enggak kepada firman. Ya, kalau kita taat kepada firman, menyembah Tuhan itu enggak berat. Ya, kalau anak Tuhan suka menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan, enggak berat. Ya, jadi dua hal ini ya. Menurut perintah suka menyembah Tuhan, ada penurutan kepada perintah. Saudara, bagaimanapun beratnya problem yang kita hadapi, ya, itu bisa diatasi melalui doa penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita suka menyembah Tuhan dalam menghadapi problem itu, ya, nggak begitu berat, dan problem itu akan bisa terselesaikan lewat doa penyembahan kita. Ya, jadi kita nggak harus menghadapi problem masalah tanpa doa. Kalau tanpa doa kita lemah, kita nggak kuat, kita bisa stres, kita bisa khawatir, kita bisa nggak karuan, nggak ada ketenangan. Kalau sampai anak Tuhan menghadapi problem tidak ada ketenangan, nah karena kurang suka berdoa. Ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Jangan khawatir tentang apa saja. Coba ulangi. Katakanlah, tetapi dalam doa, ya, dan permohonan, ya, nah, ya, kalau ada anak Tuhan menghadapi masalah, persoalan, lalu timbullah kekhawatiran, kecemasan, ketidaktenangan, karena nggak suka berdoa. Ya, makanya dalam menghadapi segala macam persoalan, jalan keluar yang paling tepat adalah kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nanti kita akan mengalami damai sejahtera, ya, tidak cemas, ya, ada damai sejahtera. Bab ini janjinya, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita lakukan itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu ada damai sejahtera. Makanya kehidupan kita sebagai orang percaya tidak bisa lepas dengan soal doa. Doa disertai dengan ucapan syukur. Doa penyembahan kita kepada Tuhan itu sangat penting, ya, membuat kita kuat, bahkan masalah dapat terselesaikan kalau kita ini suka berdoa menyembah kepada Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8. Yesus adalah teladan dalam hal ketaatan kepada Bapa, ya. 5, 7 dan 8.
Nah, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar untuk menjadi taat. Ya. Yesus saja ya dalam keadaan sebagai manusia, dalam kedudukan sebagai anak, walaupun dia harus menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, dia belajar untuk taat walaupun harus menderita. Dia taat kepada Bapa. Ini teladan yang sempurna buat kita. Jadi kita pun harus belajar. Sekalipun kita dihadapkan kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti Yesus ini menghadapi penderitaan, menghadapi cambuk, menghadapi olokan, bahkan sampai disalibkan, sampai menyerahkan nyawanya, itu menderita. Tapi dia taat, tidak berontak, taat. Nah, kita juga harus belajar seperti Yesus ya. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan, jangan sampai kita tidak ada waktu untuk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Nanti semua akan terselesaikan. Bahkan damai sejahtera akan kita rasakan, ya, damai sejahtera yang daripada. Nah, saudara, semakin dekat kedatangan Tuhan, ya, maka Tuhan mau supaya kita juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab mesbah dupa ini dalam tabernakel itu posisinya ada di dekat pintu tirai. Di belakang pintu tirai ada tabut perjanjian. Ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah sangat dekat, maka Tuhan mau supaya kita semakin mendekatkan diri kepada lewat doa kita, lewat penyembahan kita, ya, supaya kita kuat, bisa bertahan dan bisa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Misbah dupa ini adalah alat yang paling kecil di antara alat-alat yang lain. Ya, di tabernakel itu ada misbah bakaran, ada kolam pembasuhan, ada meja roti, ada pelita emas, ada tabut perjanjian. Dan misbah dupa ini kecil, ya, hanya berapa kali berapa tadi, kecil, ya, dibanding dengan alat-alat yang lain. Tapi ini sangat penting, biarpun kecil, itu bicara tentang kasih. Biar kecil, itu sangat berguna sekali. Karena misbah dupa ini suatu alat yang kecil, itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang menganggap kecil soal penyembahan, menganggap kecil soal doa. Karena emang misbah dupa itu di antara alat yang lain itu dia lebih kecil, dan banyak anak Tuhan mengecilkan soal doa penyembahan, sehingga akhirnya mengalami apa? Kegagalan. Nah, ya, tidak mengalami damai sejahtera, bahkan stres. Banyak yang ya sudah tidak karu. Padahal Tuhan memberikan jalan keluar lewat doa penyembahan kita. Kita akan mengalami damai sejahtera. Tuhan mau mendengarkan seruan doa kita yang kita panjatkan kepadanya dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Yesus sebagai anak belajar untuk taat, apalagi kita harus belajar taat kepada Bapa yang di surga. Yesus juga teladan yang sempurna buat kita. Yesus sebagai manusia, dia juga memperhatikan soal doa, ya. Yesus berdoa. Yesus saja berdoa, masa kita enggak? Markus 1 ayat 35. Markus pasal 1 ayat 35. Ayat 35.
pagi-pagi waktu hari masih gelap. Yesus bangun, pergi keluar kemana? Cari gedang goreng? Ya, cari tempat yang sunyi untuk berdoa. Ini ya, pagi-pagi Yesus bangun. Ya sebagai manusia seperti kita, dia pagi-pagi bangun berdoa, cari tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah, kita juga belajar seperti Yesus. Bangun pagi, sembahyang dulu, berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas. Sembahyang dulu, berdoa dulu. Yesus memberikan teladan buat kita supaya kita juga sama seperti dia. Kan kita merindukan untuk menjadi sempurna sama seperti Yesus. Nah, kita juga harus belajar niru Yesus. Kalau pagi dia suka berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, kita bagaimana? Bangun pagi, kadang-kadang kita nggak berdoa. Ya, nggak berdoa, langsung pergi, langsung bekerja, langsung tanpa berdoa dulu. Nah, Tuhan mau supaya kita berdoa dulu. Supaya apa? Kalau kita sudah berdoa, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, di luar nanti dalam pekerjaan dimanapun kita berada, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan bersama Tuhan kita berhasil. Amin. Bersama Tuhan kita berhasil. Mungkin yang tadinya kita nggak bisa, jadi bisa. Yang tadinya kita nggak ngerti, jadi ngerti. Sebab apa? Tuhan menyertai. Kita sudah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dimanapun kita berada. Ya, seperti Yesus, dia berdoa pagi-pagi benar. Ya. Kemudian waktu malam, Lukas 4 ayat 42. Ya, siang, waktu siang, Lukas 4 ayat 42. Ya. Nah, Yesus pergi ke suatu tempat yang sunyi. Nah, ketika hari siang, hari pagi ya, sebelum kegiatan, belum melakukan kegiatan, pagi-pagi berdoa dulu. Waktu siang, hari siang, Yesus juga berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Untuk apa? Berdoa. Ya, berdoa. Tapi orang banyak mencari Yesus, mencari dia. Kenapa dia dicari? Berarti kalau orang banyak ini mencari Yesus, berarti Yesus sudah terkenal. Ya, Yesus sudah terkenal. Biasanya orang kalau sudah terkenal apa? Sombong. Itu wajarlah. Kalau orang sudah terkenal, wah, mulai sombong. Tapi di sini kalau kita melihat pribadi Yesus, ya, pada siang hari dia berdoa. Dan kalau dia sudah terkenal, ya, Yesus tidak mau mengikuti arus. Kalau arusnya dunia, begitu terkenal, sombong. Tapi Yesus memberikan pelajaran kepada kita. Ya, dia waktu orang-orang mencari, ya, untuk berusaha menahan Yesus supaya jangan meninggalkan mereka, Yesus malah pergi ke tempat yang sunyi. Kenapa enggak menyatakan diri, wah hebat gitu? Enggak. Nah, ini Yesus melawan arus. Kenapa berdoa? Supaya tidak kena arus, yaitu kesombongan. Nah, kita boleh terkenal, tapi Tuhan mau supaya kita tetap rendah hati. Ya, rendah hati supaya semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Ya, kalau kita sudah terkenal, kemudian kita sombong, nggak lama jatuh. Sebab apa? Tuhan paling tidak suka dengan orang yang sombong, yang jadi Tuhan mau supaya kita rendah hati.
belajar kepada Yesus. Hanya lewat doa ini akan menekan daging kita supaya kita ini tetap dalam kerendahan hati. Jadi Yesus pada waktu pagi berdoa, waktu siang berdoa. Nah, kita suka berdoa enggak? Bagaimana dengan malam? Waktu malam juga berdoa. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Nah, semalam-malaman ya. Iya, ya. Di sini Yesus juga menggunakan kesempatan berdoa semalam-malaman, doa malam. Ya, kalau Tuhan mau menetapkan 12 murid, 12 rasul, Tuhan Yesus tidak lepas dengan doa. Ya, berdoa dulu. Nah, ini kita juga gitu, kalau kita mau apa saja ya, doa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Mau bekerja, berdoa dulu. Ya, bangun tidur, berdoa dulu. Ya, haleluya. Supaya kita jadi anak Tuhan yang berhasil. Sebab kita tidak mengerjakan sendirian. Kalau kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan turut bekerja, apa yang kita kerjakan mendatangkan hasil. Dan kalau sudah berhasil, sudah terkenal, tetap jaga berdoa supaya Pak tetap rendah hati. Ya, tetap rendah hati. Sebagai pelayan, pelayan tanpa disertai dengan doa, pelayanannya jadi nggak baik. Pelayanannya kurang dibenarkan. Makanya sebagai pelayan harus suka berdoa. Kalau pelayan tidak suka berdoa, nggak berkenan kepada Tuhan. Bisa sih bisa, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kalau disertai dengan doa, maka semua yang kita kerjakan, kita lakukan, semua menyenangkan Tuhan. Ya, nah ini. Jadi kita belajar kepada Yesus. Waktu pagi bangun tidur berdoa dulu. Bayang. Pada siang hari mungkin beristirahat, kita gunakan waktu untuk berdoa. Di mana saja kita bisa berdoa. Ya. Waktu malam, entah mau tidur atau tengah malam bangun tidur, berdoa. Sehingga kita dengan Tuhan selalu ada hubungan yang erat. Ada connect ya dengan Tuhan. Nah, kalau kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita dapat merasakan sukacita, bahagia, damai sejahtera, dan pasti kita akan jadi anak Tuhan yang berhasil dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, apa saja kita lakukan, kerjakan, akan berhasil. Nah, 3 kali Yesus menggunakan waktu untuk berdoa, pagi, siang, malam. Daniel waktu menghadapi ancaman, dia biasa berdoa 3 kali, makanya dia selamat. Ya, haleluya. Demikian juga kehidupan kita. Mari kita minta, mohon kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah kehidupan saya menjadi mesbah dupa, menjadi kehidupan yang ada ketaatan kepada firman, menjadi kehidupan yang suka menyembah kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita menyenangkan Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan juga akan menyenangkan kita. Amin. Nah, ya, kalau kita menempatkan diri sebagai murid, taat kepada firman, setelah kita mendengar firman, maka firman Tuhan itu kita lakukan. Sebab kalau kita sudah dengar firman tapi kita tidak melakukan, kita sama saja dengan orang-orang Farisi
Ya, orang-orang Farisi itu ngerti firman, ya, tapi dia tidak pernah melakukan. Hanya bisa ngajar di mulut, tapi prakteknya tidak. Dan itu tidak menyenangkan Tuhan. Mari, untuk kita dipilih menjadi milik Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan, marilah kita suka menyembah Tuhan, ada ketaatan kepada firman. Kalau dua-duanya kita lakukan, kita tidak akan merasa berat. Ada ketaatan berfirman, menyembah Tuhan nggak berat. Ada kesukaan dalam menyembah Tuhan, melakukan firman nggak berat. Semua jadi ringan. Tuhan memberkati.